teman-teman saudara sekalian. Ya, eh, dimulai dari sebuah kebutuhan saudara sekalian ya. Jadi saya atas nama ketua mewakili teman-teman Dewan Pengurus Sinode Daerah Sinode GPKDI DKI yang menggagas awal mula acara ini sebenarnya diawali dari sebuah kebutuhan akan perlunya penyegaran dan juga pembekalan bagi calon-calon pembina anak. Itu sebabnya kita lebih senang menyebutnya ini sebagai pembekalan dan juga penyegaran. Ada beberapa gereja lokal di GPKDI DKI yang membutuhkan. Ya, itu sebabnya kita coba bekerja sama dengan Sinode Pusat. Dalam hal ini ada Pak Pendeta Priyo yang juga akan mengajar hari ini, sehingga acara ini menjadi acara yang kita kerjakan bersama-sama. Jadi sekali mengadakan bisa menjawab kebutuhan untuk seluruh pelayan anak di GPKDI. Nah, izinkan saya memulai dengan berbagi sedikit ini. Pak Tulus bisa tolong tampilkan apa yang saya sedikit siapkan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, mari kita akan memahami sebentar saja kenapa ini penting saudara sekalian ya. Saudara sekalian, ada sebuah peribahasa mengatakan begini saudara sekalian, adalah sangat mudah ya, adalah sangat mudah untuk membentuk anak daripada memperbaiki orang dewasa atau mereparasi orang dewasa. Ya, saudara sekalian, ini mungkin ada kata N itu D-nya harusnya dibuang gitu ya. Mungkin salah saya kelupaan mengetik ya. Jadi saudara sekalian, saya ulangi lagi nih. Kenapa sih kita masih bicara soal pelayanan anak hari ini sampai kita mengadakan semacam pembinaan, penyegaran kembali? Bagi saya yang adalah gembala sidang, menurut saya sangat penting saudara sekalian. Saya ingin teman-teman semua sepakat dengan saya untuk tidak menjadikan pelayanan anak sebagai tempat penitipan anak di gereja. Jangan ya. Ini sangat penting. Adalah mudah untuk membentuk anak daripada kita mereparasi orang dewasa. Jadi saudara mesti tempatkan makna pelayanan anak itu sangat istimewa saudara sekalian. Bukan sekedar tempat penitipan anak di gereja. Sementara orang tua ibadah mereka dititipkan, bukan. Tapi benar-benar punya arti penting dalam pembinaan dari kepribadian anak itu sendiri. Bahkan saya mau tambahkan sedikit satu kutipan lagi dari C.S. Lewis, seorang ahli teologi dan juga seorang novelis yang sangat terkenal. Jadi sekalian mungkin pernah membaca atau menonton film The Chronicle of Narnia yang nulis C.S. Lewis. Dia seorang Kristen pembela iman apologet yang sangat hebat. Dia berkata begini, saudara sekalian, anak itu bukan gangguan dari sebuah pekerjaan penting. Justru mereka adalah pekerjaan itu sendiri yang sangat penting. Ya, anak itu bukan gangguan. Itu sebabnya jangan sampai ada kesan gereja-gereja ya daripada anak ganggu deh, dipindahin deh ke ruang sendiri. Jangan, ya. Anak itu not distraction katanya, bukan gangguan dari sebuah pekerjaan yang sangat penting di gereja kita. Dari semua macam pelayanan, anak bukan gangguan. Justru anak adalah pekerjaan yang sangat penting itu sendiri. Itu sebabnya saya sangat rindu, berharap, bahkan saya yang mendorong, mendesak Ibu Siska yang menjadi pembicara juga ketua Departemen Anak di Sinode DPSD DKI untuk segera mengadakan, karena saya sangat rindu sekali pelayan-pelayan anak, bahkan calon pelayan anak dibekali juga. Nah, saya mau ajak sekalian teman-teman membaca satu ayat dari slide yang terakhir yang saya sampaikan sekali. Ini pentingnya kita masih bicara hari ini tentang pelayanan anak. Amsal 22 ayat 6 berkata begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini pentingnya, saudara, diperlengkapi, disegarkan tentang arti pelayanan anak, supaya kita siap mendidik anak-anak muda, generasi masa depan GPKDI, yang sekarang mungkin masih di kelas-kelas batita atau balita. Mari kita tempatkan mereka sebagai human, gitu bukan ya? Jadi bukan setengah manusia, tapi benar-benar manusia yang punya kepribadian. Kita mesti menempatkan mereka secara utuh. Jadi jangan dianggap remeh, karena saudara-saudara harus sadar bahwa setiap anak, itu apalagi anak di zaman modern sekarang ini, mereka tipenya fast learner, pembelajar yang sangat cepat. Dia bukan belajar dari apa yang saudara katakan, dia belajar dari apa yang saudara lakukan, yang kita lakukan. Dicontoh anak. Mudah-mudahan dalam kira-kira 4 sesi kalau saya tidak salah ya, malam ini 2 sesi, besok 2 sesi lagi, jangan bosen, jangan putus, jangan sampai nggak nyambung, nggak ikut besok sekalian, lanjutkan, supaya kita disegarkan lagi, dibekali lagi, dan pelayanan anak di GPKDI nggak cuma bertahan, tapi menuai juga gitu harapan saya. Tuhan berkati, semangat teman-teman semuanya, selamat belajar. Nanti mungkin kalau perlu diskusi, pertanyaan, saudara mungkin bisa gunakan
live chat yang ada, supaya nanti hostnya di sini dibantu oleh Pak Tulus juga yang akan membantu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada para pengajar atau trainer kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati, selamat belajar, dan saya serahkan kepada Bu Siska terlebih dahulu ya. Silakan. Terima kasih Pak Nanang untuk sambutannya, peningnya. Tuhan berkati Pak. Teman-teman, selamat malam. Udah malam ya, udah hampir jam 8. Saya akan panggil kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang adik-adik, kadang-kadang kakak-kakak ya. Jangan bingung. Soalnya selama ini kan kita panggilnya teman-teman. Tapi mungkin ada beberapa hal saya akan mencontohkan seolah-olah kalian menjadi adik-adik dan saya jadi kakak pembinanya gitu ya. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Jadi topik kita hari ini adalah tentang pentingnya pelayanan anak. Ada 2 sesi dengan yang besok yang akan dibawakan oleh Pak Priyo. Topik saya tentang pelayanan anak. Nah, kenapa kita mesti melayani anak-anak? Anak itu sangat berharga dan begitu istimewa di mata Tuhan. Masa sih kan cuma anak-anak doang gitu, tapi ternyata ada ayat-ayatnya, banyak ayat-ayatnya ya. Saya akan share beberapa dari Matius 19 ayat 13 sampai 15, tapi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ya, Tuhan marah kalau kita menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan. Tadi yang Pak Nanang sudah jelaskan, jangan sampai anak-anak mau datang ke gereja tapi diomelin sama orang tuanya, kamu jangan ikut-ikut mami ke gereja, ini kusuk buat urusan orang gede, anak-anak sana minggir gitu, nggak usah ikut deh gitu. Tapi justru mereka tuh lebih penting karena anak-anak itulah yang punya kerajaan surga. Nah, kemudian dalam Matius 18 ayat 3 sampai 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau ayat kelimanya, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi anak kecil mesti disambut gitu ya. Seperti Yesus menyambut anak kecil. Kemudian Matius 18 ayat 10, ingat, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi setiap anak kecil itu punya malaikatnya sendiri-sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita pikir ada anak kecil, nggak ada yang lihat, kita jitak, kita jiwir gitu, kita omelin, kita pukul-pukul, mumpung nggak ada yang lihat gitu. Nah, tapi Tuhan, firman Tuhan sendiri bilang ada malaikat mereka yang di surga, yang selalu memandang wajah, bisa laporin ke Tuhan. Tuhan tuh si David lagi dianiaya sama Kasarmiani, sama gitu misalnya ya. Nah, ini kemudian Matius 18 seperti tadi, ada barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bagaimana sih caranya menyambut anak sekolah minggu atau anak-anak gitu? Kalau misalnya ada anak yang baru, tugas pembina itu apa? Kakak-kakak mesti mempersiapkan diri. Jangan sampai mau melayani di sekolah minggu di gereja anak kita belum mandi gitu ya, lupa sikat gigi. Nah, itu jangan sampai ya. Kita mesti mempersiapkan diri. Kemudian bicaranya dengan hangat, eye level. Eye level itu apa? Kalau anaknya masih kecil, kita mesti nunduk supaya mata kita sejajar dengan mata dia. Jangan sampai anaknya ngeliat ke atas. Aduh, kakaknya tinggi banget gitu, nggak nyampe gitu. Udah gitu pakai sepatu hak tinggi lagi. Anaknya masih TK kecil, bener nih kayak kakaknya begitu agung dan mulia jauh di angkasa gitu, nggak nyampe liatnya ya. Tapi kita mesti merendahkan diri, kita nunduk, kita membungkuk sampai mata kita sejajar dengan mata dia. Kemudian beri informasi yang dibutuhkan anak nih, kalau misalnya ada anak baru datang ke gereja anak, atau yang udah lama nggak datang juga, kita kasih tahu ke dia, selamat datang gitu kan, kita udah sambut, terus kita kasih tahu nanti kalau pengen pipis toiletnya di sebelah sini, kalau mau cuci tangan di sebelah sini, ada tisu misalnya, terus ruangan kelasnya di sini gitu ya, kita kasih tahu informasi apa yang dibutuhkan oleh anak baru tersebut. Kemudian anak ini kita perkenalkan
kepada teman-teman di kelompoknya. Misalnya kalau kelasnya dibagi 3, kelas besar itu hope, kelas sedang itu faith, kalau kelas kecil misalnya love gitu. Terus kalau anak yang di bawah 5 tahun kita anggap kelas joy, misalnya seperti itu pembagian kelasnya. Nah kalau ada anak datang umurnya 3 tahun, kita masukin ke kelas joy. Kita kasih tahu dia, teman-teman, ini ada teman baru gitu ya, anak baru itu kita perkenalkan ke teman-teman di kelasnya dia. Kemudian kita sebutin namanya, ini David, teman-teman coba panggil namanya David gitu. Ya kita waktu memperkenalkan anak itu ke teman-temannya, ke kelompoknya, kita mesti sebut nama anak itu dengan benar dan jelas. Jangan sampai namanya siapa, David, terus kita memperkenalkan ke teman-temannya bilang, adik-adik ini David gitu. Ya nama bagus-bagus David, dipanggilnya David, itu anak bisa sakit hati gitu ya. Jangan mentang-mentang dia anak kecil, dia nggak punya perasaan, kita pikir dia nggak punya perasaan, dia juga bisa punya perasaan gitu ya. Kemudian bantu anak itu berinteraksi dengan teman-temannya. Ya, kita kenal ini sini, coba dikenalin. Meskipun masih kecil, mereka bisa berteman gitu ya. Meskipun nggak bisa ngomong, tapi dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, cara menyambut anak kalau zaman dulu kan kita bisa salaman, bisa berpelukan misalnya. Tapi sekarang karena ada kondisi pandemi dan masih meskipun sudah aman, sudah vaksin gitu ya, tapi kita masih dianjurkan oleh pemerintah tetap pakai masker dan tetap jaga jarak. Jadi kita mesti ke anak-anak juga kita kasih contoh jaga jarak. Nggak usah salaman, mungkin salamannya dari jauh aja, namaste atau apa gitu ya caranya. Atau pakai sikutnya salaman, asal kalau nggak nyentuh kayaknya gimana gitu ya, kita sentuh pakai sikutnya gitu. Nah, kemudian ada lagi karena masih anak-anak itu kan masih polos, kadang kita pikir kalau cerita firman Tuhannya salah, nggak apa-apa lah anak kecil nggak tahu ini gitu. Tapi firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 6, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada Tuhan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, apa sih batu kilangan? Ternyata batu kilangan itu adalah kayak model seperti ini. Ya, batu yang besar dan berat yang digunakan untuk menggiling biji-bijian supaya menjadi tepung gitu untuk bikin roti atau bikin apa yang lain, atau menggiling buah-buahan supaya jadi diambil minyaknya, diambil jusnya gitu. Kalau biji-bijiannya banyak, dia pakai batu kilangannya yang besar. Ya, kalau udah besar begini seperti yang di sebelah kanan itu nggak bisa digiling pakai tangan, mesti ditarik oleh binatang keledai. Jadi batu kilangan itu batu yang berat yang gunanya untuk menggiling. Nah, kalau kita menyesatkan anak kecil, firman Tuhan bilang, bukan saya yang bilang ya, tapi firman Tuhan yang bilang, itu di lehernya akan diiketin dengan batu kilangan dan diceburin ke laut. Nah, kita tinggal ketemu deh sama ikan-ikan yang di dasar laut gitu ya. Kemudian ada juga Kolose 3 ayat 21 berbunyi, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, ayat ini buat bapak-bapak, tetapi kita di gereja anak, fungsi kita sebagai pembina. Kita juga tidak boleh menyakiti hati anak-anak orang lain. Kalau bapak kandung sendiri aja nggak boleh menyakiti hati anaknya, apalagi kita sebagai pembina anak, nggak boleh marah-marahin, nggak boleh bikin mereka sakit hati gitu ya. Kenapa sih kalau kita nggak boleh marahin anak orang? Kalau dia salah, boleh dong marahin gitu. Nah, ternyata ada nih akibatnya kalau kita memarahi anak, ya. Krisis percayaan diri, dia jadi kalau keseringan dimarahin dia bilang, aduh apa-apa salah, udahlah kayak saya mah nggak bisa apa-apa gitu. Ya, kemudian akibat lainnya anak jadi penakut, nggak berani berinisiatif. Mau mencoba sedikit, mau mencoba A, udah diomelin. Mau mencoba B, kamu ngapain sih begini, nanti ngabisin duit, nanti bikin rumah berantakan gitu. Akhirnya anaknya jadi diam, bingung. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini diomelin. Ya udahlah, diam aja dah, main HP aja deh gitu. Ya, anaknya jadi pendiam dan menarik diri, nggak berani bergaul. Kemudian anaknya itu kalau keseringan diomelin sama orang tuanya atau sama kakak pembinanya di gereja anak, di gereja, dia jadi nggak percaya sama orang tuanya, nggak percaya sama kita lagi, hubungannya juga jadi renggang karena dia nggak percaya. Kemudian konsentrasinya menurun, anak yang sering diomelin kalau di sekolah tuh
bengong aja liatin gurunya di kelas, sibuk, pikirannya sibuk mau ngapain nggak tahu gitu ya, nggak bisa fokus dengerin gurunya di kelas. Di sekolah minggu, di gereja anak juga ketika kakaknya bercerita, menceritakan firman Tuhan, anaknya gak bengong aja. Kadang seringan diomelin gitu. Kemudian juga karena nggak bisa fokus, juga sulit jadi pendengar yang baik. Nah, kalau parahnya ini anak bisa depresi. Bisa dua macam. Kalau anaknya tipenya dia pendiam, dia lebih mendem di dalam hati, bisa jadi depresi. Tapi kalau anaknya yang reaktif, kalau diomelin, dia bisa emosional, bisa balik marah, gitu, bisa balik mukulin kakaknya, bisa balik mukulin orang tuanya, gitu ya. Tergantung tipe kepribadian anak tersebut. Nah, pelampiasannya apa kalau sudah besar? Kalau dari kecil ya keseringan diomelin, dulu apa-apa nggak boleh, apa-apa dilarang. Ya, pelampiasannya dia jadi bablas, kayak kuda lepas gitu ya. Pergaulan bebas, kenakalan remaja. Wah, dulu kecil diomel-omelin, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Begitu udah remaja, dia balas dendam, senakal-nakalnya. Dulu nggak boleh, sekarang saya bebas gitu. Nah, sekarang mengapa kita melayani anak? By the way, saya ngomongnya kecepatan nggak? Halo? Enggak. Oke ya. Nah, kenapa kita melayani anak? Dalam Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, kita mungkin melihat pahlawan yang pakai panah cuma di film-film doang gitu ya. Zaman sekarang udah jarang orang pakai panah gitu, kecuali di perlombaan olahraga olimpiade atau PON mungkin ada panahan ya, lomba panah-panah gini. Nah, kenapa sih anak panah itu yang tidak tajam dia akan mental ketika mau ditarik busurnya dilemparin gitu. Kalau anak panahnya itu nggak tajam dia akan mental dan nggak akan mengenai sasaran. Jadi nggak berguna. Supaya berguna anak panah perlu ditajamkan, diasah. Nah, ini karakter dan kepekaan kita sebagai kakak pembina perlu diasah dan ditajamkan melalui firman Tuhan. Ya. Kemudian anak panah lagi cirinya apa? Dia harus lurus. Kalau anak panahnya bengkok-bengkok, melengkung gitu, dia kita arahin ke sana, tapi karena anak panahnya melengkung, jadi belok gitu, nggak kena kesasaran. Ya. Jadi kita perlu menjaga hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan, kita tulus sama Tuhan. Kita melakukan apa yang benar. Apapun yang kita lakukan, kondisi kita seperti apapun, Tuhan tahu, gitu ya. Mungkin kita nggak sempat cerita, nggak sempat ngadu. Tuhan, kemarin saya begini, Tuhan, si A melakukan ini kepada saya. Kita nggak perlu ngadu. Mau ngadu sama Tuhan boleh, tapi kalau kita nggak ngadu pun, nggak curhat pun, Tuhan tahu hati kita. Ya, jadi yang penting kita mesti tulus di hadapan Tuhan. Ada Kak Tulus di sini. Ya, bukannya kita cerita sama Kak Tulus, tapi kita tulus di hadapan Tuhan gitu ya. Melakukan apa yang benar. Kalau kita ragu-ragu, kita bisa tanya nih, Tuhan kalau saya melakukan hal ini, kira-kira Tuhan happy nggak ya? Kira-kira Tuhan senang nggak kalau saya melakukan ini? Ya, kita cek kalau kita lagi bingung-bingung, Tuhan, saya mau ngajar sekolah minggu, tapi si David ini kok kayaknya kayak kagak ngerti-ngerti, saya mesti melakukan apa ya Tuhan? Kita tanya Tuhan, kita doa gitu. Terus kalau saya ngajarnya caranya begini, kira-kira dia ngerti nggak ya anak umur 3 tahun? Ih, anak 3 tahun mau ngerti apa gitu. Kita tanya sama Tuhan, kira-kira dia ngerti nggak ya Tuhan gitu. Terus kalau bisa kita simulasi. Kalau ada anak kecil atau ada teman atau dengan keluarga atau dengan anak sendiri, kita bisa latihan. Kalau mami begini, cerita begini, pura-puranya kamu umur 3 tahun, kamu ngerti nggak? Gitu. Ya, bisa simulasi dulu di rumah. Nah, kemudian anak panah itu tidak bisa meluncur sendiri, perlu ada tangan yang tarik dan melepaskannya. Ya, jadi ketika kita merendahkan hati, mau mengikuti arahan pimpinan, Bapak Gembala di gereja, ketua pembina di gereja anak, gitu ya, maka kita akan bisa berfungsi dengan baik. Kita nggak bisa jalan sendiri. Bapak Gembala punya program apa di gereja, tapi kita di sekolah minggu di gereja anak kita jalan sendiri. Nah, itu nggak benar juga ya, kita mesti taat pada pimpinan. Kemudian anak panah perlu seimbang, ya nggak bisa, kalau nggak seimbang dia bisa melencong ke kanan, bisa miring ke kiri gitu. Kehidupan jasmani dan rohani kita perlu seimbang. Nah, saat anak panah tajam,
lurus, terarah, dan seimbang. Ketika kriteria yang tadi itu semua sudah terpenuhi, kita juga mesti mengerti bahwa ada waktu-waktu di mana anak panah harus ditarik jauh ke belakang sebelum dilepas. Ketika dilepas, dia akan melesat maju ke sasarannya. Kadang-kadang kita merasa, aduh kita udah melakukan ini, itu, udah siap-siap segala macam, udah baca firman, udah berdoa, kok kenapa ya rasanya Tuhan jauh, kok kenapa ya pelayanan saya kok kayak nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya gitu. Kenapa ya gitu? Ya seringkali saat kita merasa siap dilesatkan, bukannya dilesat masakan begitu pakai roy kok bukannya, tapi kita dilepaskan gitu, Tuhan mengizinkan masa di mana kita merasa jauh, mundur dan gagal. Dan seperti seorang diri saja, doa-doa belum dijawab, keinginan tidak terpenuhi, dan banyak hal yang membebani. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau kita melesatkan kita ke tempat yang lebih tinggi. Ketika Tuhan tarik kita ke belakang, makin jauh, makin ditariknya makin jauh, itu melesatnya juga akan makin jauh ke depan. Kalau ditariknya cuma sedikit kekuatannya, dia melesat, anak panah itu melesatnya juga hanya ke tempat yang jarak pendek, jarak dekat. Tapi kalau panahnya itu kita ditarik ke belakang lebih kuat lagi, lebih jauh ke belakang, maka ketika dilepaskan anak panah itu akan bukannya loncat apa sih, meluncur jauh ke tempat yang lebih jauh lagi atau ke level yang lebih tinggi. Ya, jadi jangan menyerah, percaya bahwa Tuhan nggak pernah salah dan lalai dalam rencananya. Mungkin saat ini kita kita nggak ngerti. Mungkin kita pikir kenapa kok Tuhan begini, saya udah tulus, saya udah melayani Tuhan, tapi kok begini-begini aja, tapi kok kenapa begini, saya nggak ngerti Tuhan, saya salah di mana gitu ya. Semakin jauh kita ditarik, maka semakin besar kuasanya yang akan dinyatakan di dalam hidup kita semua. Contohnya, ya, nah ini ada seorang atlet Korea Selatan yang lomba panahan di Olimpiade, ya di Tokyo. Nah ini nggak ada tahunnya, tahun berapa gitu ya, mungkin terbaru kali ya, saya ambil fotonya dari internet gini. Nah itu pakai seragam, terus pakai panahannya udah nggak cuma kayu lempeng doang ya, tapi udah ada macam-macamnya. Ini saya juga nggak ngerti kayak ginian apa gitu ya, tapi pasti dia perlu stamina yang kuat, otot tangannya perlu diolah, dibentuk supaya bisa tarik, bisa pegang busurnya dengan kuat, dengan lurus nggak goyang. Kemudian tangan satunya lagi perlu kuat untuk menarik anak panahnya supaya dia bisa meluncur jauh ke depan, tepat kena sasarannya. Nah, itu perlu koordinasi yang baik. Nah, 2 Samuel 22 ayat 35 mengatakan, dia Tuhan melatih aku untuk berperang, sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Kalau kita nggak dilatih untuk berperang, kita busurnya mentalnya cuma jarak pendek-pendek aja, nggak bisa buat jauh-jauh kena ke musuh kita. Ya, musuh kita siapa? Siapa adik-adik? Iblis ya. Musuh kita bukan anak kecil loh ya, musuh kita adalah iblis. Jangan salah. Nah, kemudian ada Amsal 22 ayat 6, ini ayat favorit saya, tadi juga udah disebut oleh Pak Nanang ya. Didiklah anak muda, orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya ingat dulu saya ngajar sekolah minggu itu kayaknya SD kan ya, saya lupa kelas berapa gitu. Nah, bertahun-tahun kemudian kan kadang saya ngajar kelas 6, anak kelas besar, kadang ngajar anak kelas TK, kadang ngajar anak kelas 2, tergantung kebutuhannya gimana gitu. Nah, satu kali bertahun-tahun kemudian saya melihat ini orang kayaknya anak sekolah minggu saya. Dia boncengan gitu, bertiga, 2 laki-laki, dia paling belakang, perempuan sendirian. Terus saya bingung, ini kayaknya dulu anak sekolah minggu saya, kan saya salah apa kok dia bisa boncengan bertiga sama cowok begini. Aduh, kayaknya saya sampai bingung, aduh Tuhan, saya tuh salah mendidik ini anak kali ya, kok gedenya jadi kayak begini gitu. Ya ini saya introspeksi sendiri nih, yang salah pasti gurunya, pembinanya, bukan salah anaknya ya. Kalau didiknya benar, masa tuanya, remajanya dia pasti juga benar gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita melayani anak-anak? Ulangan 6 ayat
6-9, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Oh, sebelum saya lupa, kalau ada yang mau ditanya boleh langsung tulis di chat ya. Nanti pada saat waktunya tanya jawab, kita bacain, kita bahas. Kalau nanya sekarang, saya lupa nanti mau ngomongin apa. Oke, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, jadi mengajarkan kepada anak-anak itu mesti berulang-ulang. Kapok enggak? Bosen enggak? Enggak. Ini ulang. Kenapa? Karena anak-anak gampang lupa. Kita aja udah dewasa aja gampang lupa gitu ya. Aduh, ini barang taruh di mana ya, lupa gitu. Aduh, tadi habis masak kompor udah dimatiin apa belum ya? Kadang suka lupa. Gitu. Kita ada cenderung lupa. Nah, apalagi anak-anak kan dia banyak mengalami belajar hal-hal baru. Jadi apa yang sudah diajarkan hari ini, besok belajar hal-hal lain yang diajarin hari ini, anak-anak bisa lupa, gitu ya. Nah, caranya mengajarkan berulang-ulang itu harus menarik. Dengan cara yang menarik, bisa dengan cara bermain, misalnya Samson, Delila, Singa, ini tahu ya permainannya ya. Misalnya satu grup atau anak-anak gitu ya, sudah sama maminya satu grup anak-anak, misalnya perempuan lawan laki-laki gitu ya, menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri, jadi saling membelakangi gitu. Nanti kakaknya bilang 1, 2, 3, terus mereka balik berhadapan, satu pura-pura jadi Samson kuat, yang satu jadi Delila gitu, yang satu jadi singa, di mana singa gitu ya. Nanti yang kalah duduk misalnya. Nah, kemudian lagu. Kita caranya menarik nih, mengajarkannya pakai lagu firman Tuhan, lagu yang ada hubungannya dengan firman Tuhan, yaitu yang kita ajarkan. Bagaimana Musa menyeberang, gitu ya. Itu kan cerita dari kitab Keluaran ya. Nah, kemudian lagu Bapak Abraham mempunyai banyak anak itu juga lagu dari ayat-ayat firman Tuhan. Ya, kemudian lagu Jalan Serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nah, ini lagu dari zaman saya ngajar sekolah minggu udah kira-kira 20 tahun lalu. Sampai sekarang saya masih suka ngajarin ke anak-anak. Ya, mama saya beberapa tahun terakhir kan kondisi kesehatannya menurun gitu. Jadi kalau jalan tuh kadang mesti dipegangin. Kalau kadang dipegangin satu tangan pun nggak bisa, mesti sayanya mundur pegangin dua tangannya dia gitu. Nah, supaya dia nggak merasa sedih gitu. Kadang saya suka bercanda sampai saya jalan mundur, mama saya jalannya maju, saya suka nyanyi jalan serta Yesus gitu. Ayo mam, semangat mam, jalannya yang semangat gitu ya. Supaya dia juga nggak terlalu sedih, nggak murung, hatinya terhibur. Saya anggap mama saya seperti anak kecil ya, seperti anak sekolah minggu, kita nyanyi-nyanyi lagi gitu. Nah, kemudian juga kalau ada di sini kakak pembina yang punya anak, bisa ceritain sebelum tidur. Ya, ceritain kebenaran firman Tuhan sebelum tidur. Oke, sekarang apa itu pentingnya bermain bagi anak-anak? Kenapa bermain itu penting buat anak-anak? PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bermain adalah hak asasi setiap anak. Setiap anak itu caranya mengekspresikan hatinya, perasaannya itu dengan cara bermain. Ya, bermain itu melibatkan fisik, yaitu dengan melatih koordinasi otot-otot, keseimbangan, motor skill, terus energinya itu dikeluarin dengan cara bermain fisik. Lari-lari, kalau kita lagi retret, itu cari lapangannya yang luas, yang rumputnya hijau, jangan yang berbatu-batu. Ya, kalau mereka bisa lari-lari, ketawa kenceng-kenceng, bisa teriak, mereka senang, dia energinya keluar. Dan akhirnya mereka bisa makannya lahap, tidurnya juga lebih nyenyak, tubuhnya juga jadi lebih sehat. Ya, dengan cara bermain.
Tentu mungkin nggak bisa sering-sering main di luar gitu ya, apalagi di Jakarta gitu kan, tanahnya terbatas gitu, tamannya paling cuma sedikit gitu, nggak bisa main lari-larian. Nah, tapi kalau pas lagi retret itu bisa. Kemudian cara bermain itu adalah kita buat anak-anak itu adalah cara untuk mengeluarkan emosinya. Kalau dia anak-anak merasa takut, frustasi, marah, agresi itu kayak pengen menyerang orang lain, itu mereka dengan cara bermain itu mereka bisa kontrol emosi tersebut, ya. Juga mereka bisa berpraktek empati dengan orang lain. Misalnya main apa? Misalnya main perosotan anak kecil gitu ya. Gantian, kamu kan tadi udah tunggu ya giliran ya, antri gitu. Kita anak-anak belajar empati. Kemudian juga belajar mengerti bahwa kalau main ada gilirannya, atau ketika sudah main itu bisa menang bisa kalah, ya udah jangan sedih, cuma permainan doang, besok-besok main lagi kamu bisa gantian yang menang gitu ya. Kita melatih emosi anak-anak. Kemudian juga berlatih untuk sosial, berelasi dengan teman-temannya dengan cara bermain. Bisa negosiasi grup, ya bisa kolaborate, bisa kerjasama, bisa kompromis, bisa negosiasi. Kamu ke sana ya mainnya ya, kamu jadi batu misalnya, ya kita bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, bisa ngatur dia, bisa leadershipnya juga bisa kelihatan pada saat bermain-main gitu ya. Kita deal dengan perasaan-perasaan orang lain. Nah, contoh permainan. Misalnya gembala yang baik. Dari Yohanes 10 ayat 16, misalnya dalam kelompok kecil, satu orang jadi gembala, matanya ditutup, yang lain jadi domba. Semuanya yang lain sudah jadi domba, jongkok gitu ya. Kalau yang jadi gembala, matanya ditutup, dia kalau misalnya kesentuh salah satu dombanya itu, yang jongkok, si domba itu harus mengeluarkan suaranya, be gitu. Nah, si gembala tebak nama temennya siapa yang jadi domba itu. Gitu ya, karena firman Tuhan bilang domba-dombaku mengenal suaraku gitu. Jadi si domba mesti kenal suara gembala dan si gembala juga mesti tahu dombanya siapa gitu. Oke, kemudian permainan berikutnya itu sering dilakukan untuk acara retret atau sekolah Injil liburan. Ini agak lama soalnya. Itu adalah nama permainannya selengkap senjata Allah. Ya, ini ada ayatnya juga. Kan firman Tuhan bilang, kenakanlah selengkap senjata Allah. Ada apa aja? Ketopeng keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, perisai iman, berdoa selalu, kasut kerelaan memberitakan Injil. Jadi dari atas sampai ke bawah, kalau prajurit mau perang itu perlengkapannya banyak senjata-senjatanya ya. Bukan cuma senjata untuk menyerang, tapi juga senjata untuk melindungi diri supaya nggak kena panah dari lawan. Oke, jadi ini permainannya beregu. Kita satu regu itu ada beberapa orang, persiapannya bebas macam-macam ya. Ada kok bisa pakai koran bekas, karton, tali rafia, gunting. Bisa juga ada yang pakai panci, pakai ember, pakai bola digunting sebelah gitu bagi dua untuk topik gitu ya. Macam-macam. Ups, sorry, kok kecoret. Oh, oke. Persiapannya itu kemudian satu orang yang sebagai prajurit ini yang larinya cepat. Nah, ini kan permainan beregu gitu ya. Nah, teman-temannya yang lain yang bantuin mempersiapkan senjata-senjatanya ini, selengkap senjata Allahnya ini satu persatu. Misalnya topi. Pertama kali ketopeng keselamatan itu dari bola yang digunting bagi dua gitu ya. Jadi kan cuma bulat gitu doang, dipakein. Terus dia lari ke ujung sana, ke ujung garis ujung seberang, terus balik lagi ke kelompoknya. Terus dipakein lagi senjata yang kedua, misalnya baju sirah. Dipakein, misalnya terbuat dari karton, temennya yang lain kan grup, temennya bikin gitu, dari karton digunting-gunting bikin baju sirah. Dipakein ke si prajuritnya itu, kemudian dia lari lagi ke seberang sana, kemudian balik lagi ke kelompoknya. Terus dipakein lagi, misalnya ikat pinggang. Ikat pinggangnya misalnya dari koran dipanjangin, tapi kan nggak boleh sampai putus gitu. Nah ini bisa macam-macam ya. Nanti sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 macam senjatanya ini lengkap dipakai di badan si prajurit, nggak boleh jatuh, nggak boleh sobek gitu. Nanti yang kelompok yang paling cepat larinya dengan
7 bajunya ini, 7 senjatanya itu, maka kelompok itu yang menang. Oke. Ini kalau nyanyi ya. Let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. So open up the and take a good long and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing. Oke, ini adalah contoh gerak dan lagu yang bisa diajarkan ke anak-anak remaja. Oh no, bukan anak remaja, anak sekolah minggu, anak gereja anak ya. Di Jelambar pernah waktu retret diajarkan lagu ini, dan sebelumnya panitianya kakak-kakaknya udah diajarin dulu, jadi kakak-kakaknya mesti bisa. Jadi ketika saat retret anak-anak diajarin, bukan cuma satu pembina doang yang bisa ngajarin lagu dan gerakan ini, tapi ada misalnya 10 orang kakak pembinanya yang bisa ngajarin juga. Kalau anaknya ada yang salah, dikasih tahu nih gerakannya benar kayak gini. Anak kecil juga bisa ya, kelas 2 SD udah bisa. Kita biasanya sih karena kita lagunya bahasa Inggris, kita puterin lagunya, anak-anak ya gerakannya aja. Nanti kalau habis retret mereka udah hafal, nanti pas di ibadah umum anak-anaknya tampil nih hasil retret, anak-anak belajar lagu baru, ada gerakannya gitu. Kalau udah latihan sampai 5 kali, 10 kali, anak-anak udah hafal. Hafal gerakannya, hafal lagunya juga gitu. Meskipun mungkin nggak ngerti artinya apa, tapi bisa hafal lagunya gitu ya. Oke. Nah, kemudian bermain bagi anak-anak, apalagi fungsinya bermain bagi anak-anak, yaitu melatih kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif itu otak, pikiran kita. Ya, belajar berpikir, belajar membaca, mengingat, alasannya apa, reasonnya, terus bisa pay attention melalui bermain, bisa memperhatikan orang lain. Ya. Kemudian ada kreatif. Nah, dengan hal kreatif itu fungsinya apa? Bermain bagi anak fungsinya untuk kreativitas, melatih kreativitas anak. Yaitu imajinasi anak itu bisa berkembang sebebas-bebasnya melalui bermain. Bisa menciptakan hal-hal baru. Dari kecil kalau udah dilatih kreatif, maka ketika dia remaja, dewasa, dia sudah terbiasa kreatif, dia bisa menciptakan hal-hal baru.
gitu ya. Bisa punya ide-ide yang unik, dan kalau ada perubahan kayak sekarang masa pandemi mesti pakai masker, dia bisa punya solusi. Kalau sekarang pandemi kita mesti apa nih? Sekolahnya bagaimana? Ya, karena dari kecil sudah dibiasakan melakukan hal-hal kreatif. Kemudian juga dengan bermain, anak-anak belajar berkomunikasi. Ya, berlatih bertukar pikiran dengan komunikasi. Kamu misalnya untuk kelas gede misalnya ya, ini gimana seharusnya, atau bikin puzzle atau bikin permainan kelompok, bisa latihan ide. Menurut saya begini, oh nggak bisa, menurut saya ide kamu nggak bagus, saya punya ide yang lebih baik seperti ini gitu ya. Berlatih berkomunikasi, kita sebagai pembina kita perhatikan aja. Kalau emang udah salah baru kita kasih tahu. Tapi selama dalam diskusi kelompok anak-anak, kalau ada yang salah terus temannya bisa membetulkan, bisa mengkoreksi, ya nggak apa-apa, itu adalah bagian dari proses belajar. Proses itu mesti ada. Jangan semuanya kita kasih tahu, oh nggak boleh begini, oh nggak boleh gitu. Kita biarkan mereka, kita awasi mereka. Kalau ada yang salah, kita liatin. Temennya bisa memperbaiki. Kalau nggak bisa memperbaiki, udah salah, diterusin salah, ya kita kasih tahu. Tapi biasanya kalau anak-anak itu dalam kelompok, kalau ada yang salah, temennya bisa kasih tahu, nggak boleh begitu, ini salah, jangan gitu, nanti dimarahin lo sama miss lo, atau sama kakak-kakak, sama cici-cici nggak boleh, gitu. Terus bisa aja ada yang ngadu, cici, ini begini, gitu ya. Itu adalah bagian proses mengembangkan komunikasi bagi anak-anak. Ya. Nah, komunikasi bukan cuma melalui bicara, seperti saya sekarang menyampaikan materi ini, tapi bisa juga dengan gerakan tubuh. Aduh, saya pusing nih, gitu. Kita bisa baca komunikasinya ya. Bisa juga dengan tulis puisi, tulis surat, atau dengan action kita. Oke, ini ada contoh permainan. Tangan kanan. Contoh permainan. Berkomunikasi melalui permainan. Kakak-kakak, kali ini kita akan kembali mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu untuk belajar dari kisahnya Samuel. Nah, kita sudah tahu ya kalau Samuel ini dia bertumbuh akan ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Dan kali ini kita akan mengajarkan anak-anak sekolah minggunya untuk taat kepada perintah Tuhan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia ya Kak. Oh ya Kak, bagi kakak-kakak yang mau tahu lebih banyak lagi tentang Superbook Indonesia atau mau bergabung menjadi bagian dari Superbook Indonesia, bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ini ya Kak. Untuk permainan kali ini, kakak-kakak tidak memerlukan alat bantu apapun, jadi mudah sekali melakukannya. Kakak-kakak bisa melakukan permainan ini untuk satu kelas sekaligus tanpa membagi-bagi kelasnya. Nah, mau tahu contoh permainannya? Ini dia nih Kak. Jika kakak berkata, Eli berkata, maka anak-anak harus mengikutinya. Dan jika kakak tidak berkata, Eli berkata, maka anak-anak tidak boleh mengikutinya. Nah, bagaimana cara bermainnya? Yuk, kita lihat cara bermainnya. Kita mulai bermain. Eli berkata, lompat 3 kali. Eli berkata, tutup mata. Buka mata. Hampir salah. Eli berkata, lompat 3 kali pakai kaki kanan. Kaki kanan. Lompat 3 kali pakai kaki kanan. Kaki kanan. Dari permainan ini, anak-anak diajarkan bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Nah, kakak-kakak yang mau mendapatkan update terbaru seperti ini, tangan kanan. Ya, itu tadi contoh permainan berlatih komunikasi, berlatih ketaatan melalui permainan. Oke, terus kemudian yang tentang kreatif, kita bisa menggunakan chat. Kalau anak-anak kecil mungkin chatnya chat pewarna untuk makanan, karena anak kecil kan siapa tahu dari tangan pegang chat warna-warni terus masuk ke mulut gitu. Tapi kalau anak yang lebih besar boleh pakai chat
air, boleh pakai cat, apapun yang dia punya gitu ya. Ini cuma contoh kreatif ya, untuk melatih kreativitas. Nah, kalau misalnya hasil gambarnya, itu hasil gambar kreatif itu kita tidak nilai. Jadi tidak ada bilang benar, tidak ada kita nilai salah, oh kamu gambarnya jelek, enggak. Tapi semua gambar kita nilai bagus, karena masih anak-anak gitu ya. Apapun yang mereka hasilkan dari gambar mereka, dari hasil tangan mereka, itu semua kita terima, kita validasi, kita anggap oke, kita anggap bagus, kita puji. Contoh, dengan menggambar itu bisa anak-anak bisa mengekspresikan apa yang di dalam hati mereka, emosi mereka. Kalau contoh, ayo menggambar bebas, bawa ya, minggu depan bawa ya adik-adik ya, kertas dan alat warna, terserah mau cat air boleh, krayon, apapun boleh. Ya, hasil gambarnya dikumpul, terus kasih nama kan. Misalnya ada anak-anak yang gambarnya kayak begini, coret kayak begini yang di sebelah kanan. Kita bisa tahu, ih ini anak kayaknya bermasalah nih, kenapa kamu gambarnya kok begini-begini, kita bisa panggil dia. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? Kok kamu gambarnya gini? Kamu lagi marah ya? Misalnya gitu. Ya. Atau kalau misalnya anaknya udah lebih besar, mungkin gambarnya seperti yang di tengah ini. Gambarnya gambar orang lagi cemberut, liatin tuh alisnya ke bawah, dari bawah ke atas gitu ya. Bukannya melengkung indah, tapi dari bawah ke atas gitu ya. Kayak anaknya, terus mulutnya juga titik-titiknya ini kayak cemberut mukanya. Terus matanya kayak nangisnya, nangis darah gitu. Aduh, terus rambutnya udah kayak keriting ke semua arah, kayak jigrak tuh kayak mekar semua gitu, kayak keribo gitu. Kalau dia gambarnya seperti ini, kita bisa tanya, kamu kenapa gambarnya seperti ini? Apa yang kamu rasakan gitu. Ya, jadi apapun gambarnya itu bisa mengekspresikan apa yang ada dalam perasaan mereka, apa yang ada dalam hati mereka. Atau gambar yang sebelah kiri ini juga, misalnya gambarnya kayak begini, ya mungkin emang dia suka begitu gambarnya, tapi bisa juga ada sesuatu dalam perasaan dia yang bikin dia marah, kesel, sedih. Itu mesti kita bisa tanya gitu melalui kegiatan kreatif ini, kegiatan seni mewarnai ini, kita bisa melihat kondisi emosional dari anak-anak. Nah, ini ada contoh lagi, bikin melukis, sebenarnya mewarnai gitu ya, pakai garam, pakai lem dan garam. Kita ambil kertas, kemudian kertasnya itu digambar pakai lemnya lem botol ya, pakai lem cair, lem botol gini, misalnya bentuk rumah atau bentuk pelangi. Kemudian kertasnya itu yang udah dikasih lem ditaburin dengan garam. Garamnya tentu dikasihin wadah ya, kertas koran atau wadah supaya nggak mengotori lantai. Kita taburi dengan garam supaya lemnya semua ketutupan garam. Kalau udah ditetesin dengan cat air warna-warni. Contohnya jadi seperti ini pelanginya. Ya, atau yang sebelah kanan ini. Kalau dia catnya nggak terlalu encer, warnanya bisa terserap dengan lebih baik. Dan gambarnya jangan kecil-kecil, mesti agak lebar sedikit supaya garamnya nggak saling nempel atau nggak blobor gitu ya, orang Jawa bilang. Nah, dengan cat air ini juga kita bisa dengan berwarna, kita bisa istilahnya doodle. Doodle tuh asal coret-coret doang ya. Misalnya sebelah kiri ini cuma warna-warna, ada biru, merah, kita nggak jelas warna apa. Nah, tapi dari doodle seperti ini yang nggak jelas kayak cuma batu warna-warni, bisa kemudian dihasilkan kembang, ada matahari mungkin, ada pita, ini bagus-bagus ya. Mungkin juga ada gambar binatang gitu ya. Jadi dari awalnya cuma asal totol-totol doang, cat warna-warni gitu, bulat-bulat kayak batu warna-warni, akhirnya bisa jadi cantik gambarnya. Atau yang di kanan ini kita bisa bilang, ayo adik-adik, ini mungkin untuk kelas gede gitu ya. Ayo adik-adik, hari ini kita menggambar hati. Adik-adik bisa ingat-ingat yang ada di dalam hati adik-adik, yang adik-adik suka apa? Apa saja yang adik-adik suka, adik-adik boleh gambar di dalam hati tersebut. Dikasih warna. Misalnya saya suka main sepak bola. Ya udah gambar sebagian warna ungu misalnya, oh saya suka sepak bola.
Saya yang lain, terus dia lain suka sepak bola, kamu suka apa lagi? Oh, saya suka Nutella gitu. Nah, di dalam hatinya warna coklat kan Nutella gitu ya. Bikinlah sekotak warna coklat, tulisin ini Nutella. Terus suka apa lagi? Saya suka main game. Oke, di dalam hatinya itu bikin lagi sekotak lagi, sebagian lagi game. Terus kamu suka apa lagi? Kadang saya suka heboh. Kalau anak perempuan, saya suka heboh gitu ya. Nah, tulislah, bikin satu bagian lagi di dalam hati kamu, oh saya senang heboh, hura-hura gitu. Terus suka apa lagi? Kalau anak kecil jarang suka kopi, biasanya saya suka susu coklat misalnya. Nah, bikin lagi sebagian kotak lagi dikelir warna coklat, diwarnai coklat, tulisnya coklat gitu. Dan lain-lain. Atau misalnya saya suka tidur siang yang lama. Nah, bikinlah sebagian lagi, dikotakin lagi, di garis gambar. Nah, itu saya suka tidur siang. Seperti itu. Jadi dari sini dengan membuat hati yang berisi macam-macam ini, kita bisa tahu anak-anak itu apa yang dia suka. Mungkin mereka nggak bisa bercerita. Kalau orang dewasa, seperti kita ini kan, kalau ditanya, kamu sukanya apa sih? Kita bisa lancar, oh saya suka es krim, suka ini, suka itu, bisa lancar gitu ya. Tapi kalau anak kecil belum tentu mereka bisa mengungkapkannya dengan lancar seperti orang dewasa. Tapi dengan gambar, itu mereka bisa lebih ekspresif, berkata-kata melalui gambar gitu ya. Oke, sekarang ini slide saya yang terakhir. Kalau kakak-kakak, adik-adik punya kertas, boleh digambar, waktunya 10 menit. Misalnya ada yang kidal, berarti tangan kirinya lebih dominan ya. Di kertas bikin jiplak bentuk tangan kiri. Pakai spidol, pakai bolpen, terserah bebas ya. Kalau adik-adik, kakak-kakak yang dominannya tangan kanan atau bukan kidal, boleh gambar tangan jiplak dengan pakai tangan kanan. Kemudian yang di dalam tangan itu seperti contoh yang digambar ini adalah apa yang bisa kita kontrol. Dalam situasi sekarang ada pandemi kayak begini, mungkin ada yang masih kerja, mungkin ada yang tidak suka dengan pekerjaannya, dengan bosnya yang bawel, yang terlalu demanding gitu ya, maunya banyak, susah dipuaskan, susah dibikin happy, kita kerjain kayaknya mau salah melulu gitu. Nah, kita sekarang kita aktivitas. Untuk kakak-kakak kita aktivitas nanti di kelas bisa dipraktekkan ke anak kelas besar ya. Yang di luar tangan itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, yang di luar kemampuan kita, yang di luar kuasa kita. Tapi yang di dalam tangan itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol, misalnya attitude kita, tingkah laku kita, sikap kita, reaksi kita terhadap situasi, atau perkataan saya terhadap diri saya sendiri, atau perkataan saya terhadap orang lain, itu adalah dalam kuasa kita, in my control. Tapi yang di luar tangan kita, out of my control itu, misalnya kelas saya yang dulu, waktu saya SMA kayak bagaimana, saya udah nggak bisa apa-apain, udah lewat juga gitu ya. Atau suhu, tiba-tiba hujan besar kayak kemarin hari Minggu, lagi asik-asik jalan-jalan, tiba-tiba hujan gede. Gedenya nggak kira-kira, gede banget gitu. Bajunya udah pakai payung, tetap aja basah kuyup karena gede banget hujannya. Atau mungkin ada yang punya sister, punya kakak, kita nggak bisa, kakaknya nangis baru putus pacar gitu, atau habis berantem, dia nangis-nangis, curhat, kita nggak bisa apa-apa, di luar kontrol kita, kan kita nggak mungkin bisa datengin ke pacarnya atau datengin ke suaminya, kamu nggak boleh gitu ya sama cici saya ya, gitu ya. Oke, saya stop share. Oke, sekarang kakak-kakak, adik-adik boleh ambil kertas. Kalau punya kertas boleh ambil kertas. Mestinya saya kasih tahu dulu ya, jadi bisa siap-siap ya. Ambil kertas, polos, kosong. Stop. Matikan background ya, supaya bisa kelihatan.
Boleh pakai spidol, boleh pakai bolpen. Misalnya saya tangan kanan, saya bukan orang kidal, jadi saya yang dominan adalah tangan kanan. Saya akan gambar di kertas ini jiplak tangan saya. Kakak-kakak, adik yang sekarang ada di rumah, boleh ambil kertas. Kita bikin sama-sama ya. Kalau tidak kidal ini lebih susah bikinnya. Ya, bikin seperti ini. Kalau saya tidak kidal berarti ini adalah tangan kanan saya. Kemudian di dalam gambar tangan ini saya mesti sebutkan hal-hal apa yang dalam kekuasaan saya, yang bisa saya atur apa, yang bisa saya kontrol, yang bisa saya ubah apa. Kalau sudah boleh dihias ya.
Apakah sudah ada yang selesai? Boleh kasih lihat saya gambarnya. Saya bikin seperti ini. Hal-hal yang ada di dalam tangan saya yang bisa saya kontrol adalah perkataan saya kepada orang lain. Terus saya kasih gambar mulut, kemudian apa yang akan saya makan. Saya sukanya susu, sayur-sayuran, dan buah pisang. Kemudian respon saya itu saya bisa atur, bisa saya kontrol. Kemudian pikiran dan perasaan juga itu saya bisa kontrol. Apakah saya mau sedih atau saya mau marah terhadap orang lain gitu, itu saya bisa kontrol. Kemudian juga mengatur keuangan, apakah saya mau nabung, mau irit-irit, atau saya mau belanja-belanja gitu. Kalau kita browsing-browsing di Tokopedia tuh banyak barang gitu ya. Kita apakah ngikutin kemauan si Tokopedia, belanja macam-macam, atau kita nggak usah lihat daripada ntar jadi kepengen gitu. Nah, sedangkan yang tidak bisa saya kontrol misalnya cuaca buruk, perilaku orang lain terhadap saya, harga-harga yang terus naik, minyak goreng naik belum turun-turun gitu ya. Pandemi yang terus-terusan, nah itu saya di luar kontrol saya nggak bisa ubah apa-apa. Contohnya seperti ini. Apakah ada kakak-kakak yang mau sharing gambarnya? Silahkan. 1-2 orang ada mau sharing. Kak Agnes? Kak Nes? Kak Safa? Belum selesai, Ji. Ya, ditunggu. Belum Boleh. selesai, bentar ya. Satu lagi. Oke. Yang lain siapa yang mau share? Adakah? Kak Yesi? Kak Nathanael? Oh, ini Pak Nathanael. Kak Nanang ya? Ya, betul. Kirain lagi rapat. Sudah selesai, Pak? Sudah, masuk lagi. Oke. Menyimak. Menarik. Untung saya nggak tahu. Kalau tahu saya grogi. Ayo, siapa yang mau share hasilnya silakan. Kalau ada yang sudah, boleh langsung share ya. Oke, sementara itu saya akan membaca di chat ada pertanyaan. Oke, rekamannya akan di-share setelah seminar selesai. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat, nanti bisa kasih tanya jawab. Oke, coret-coret sudah dihapus ya. Materinya di-share supaya jadi pegangan boleh. Nanti setelah ini saya akan share ke teman-teman yang sudah join. Oke, dari Kak Lili, menurut observasi yang saya lihat, tidak dipungkiri tantangan di zaman sekarang adalah permainan atau gerak fisik sudah sangat kalah. Anak lost interest dengan permainan digital. Betul, setuju. Bagaimana permainan fisik ini bisa dikolaborasikan di era digital? Maksudnya seperti apa ya? Kalau kita permainan digital, paling jempol doang yang olahraga ya, pencet-pencet game segala macam. Menurut saya, para pembina juga harus ada kemajuan zaman dan aware akan hal ini karena kemajuan zaman tidak dapat ditolak kehadirannya. Setuju. Ya, ini tantangannya memang seperti itu ya. Jadi sekarang zaman digital kita nggak bisa hindari. Kalau kita nggak ikut-ikut belajar digital, kita yang akan tertinggal. Justru kita harus dengan berani, dengan penuh percaya diri, dengan penuh semangat, oke, zaman digitalisasi, saya sudah siap, saya mau belajar, apa nih gitu yang bisa saya lakukan supaya pembina bisa nggak kalah, apa namanya, bikin acara yang lebih kreatif yang nggak kalah dengan game-game yang ada di HP anak-anak gitu. Ya, contohnya apa? Contohnya mungkin bikin sekarang kayaknya udah boleh level PPKM-nya udah level 1 atau gimana, saya kurang paham gitu. Tapi sekarang ini sih sudah boleh ibadah di gedung gereja. Tapi tetap mesti pakai masker, tetap jaga jarak gitu ya. Mungkin saya nggak tahu pelaksanaannya seperti apa. Apakah kan tergantung luas area ruangan
gereja anaknya juga gitu ya. Kalau misalnya anaknya sedikit, kita bisa gabung semua, tapi kalau anaknya banyak, mungkin bisa dipecah beberapa kelas, dibedain di pojok sana, ada yang sebagian di pojok sana lagi gitu ya. Tergantung ruangan kelas dan jumlah anak-anaknya gitu. Ibadahnya. Kemudian juga untuk permainannya, seperti yang tadi saya sudah kasih contoh, mungkin bisa permainannya yang agak jarak, nggak usah deket-deket kayak tadi permainan Simpson, Delilah, dan Singa. Terus ada main yang Eli berkata kayak gitu. Nah, permainan-permainan seperti itu bisa dicari dari internet. Sekarang kan semua kakak-kakak punya HP yang punya internet gitu ya, bisa pakai WiFi atau pakai mobile data. Itu bisa cari di Google. Tinggal search aja permainan anak-anak, permainan Kristen anak-anak atau permainan anak-anak apa gitu. Tentu mesti pakai kata-katanya permainan anak-anak sekolah minggu. Nah, itu udah pasti paling benar deh. Ya. Apapun permainannya mesti kita baca dulu, kita pelajari dulu, kita pahami dulu mainnya seperti apa, kita bayangkan. Kalau anak-anak kecil main seperti ini bisa atau enggak? Atau ini cocoknya buat anak kelas besar. Kita kasih tahu anak guru pembina anak yang kelas besarnya, nih mainnya seperti ini nih gitu. Ini cocok buat kelas besar. Kamu kalau ketemu permainan yang cocok buat anak umur 3 tahun, 4 tahun kasih tahu saya ya gitu. Bisa tukar-tukaran ide seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya atau mau share? Atau mau tanya langsung juga boleh, silakan open mic. Atau yang mau share gambarnya? Kak Siska, Ya, silakan. ada pertanyaan. Shalom Kak, mau tanya bagaimana sih Kak untuk meningkatkan kepercayaan diri kita saat mengajar anak-anak? Soalnya saya masih grogi dan malu. Saya masih takut dan gak pede tidak terkoneksi dengan anak-anak. Wah, ini kayaknya besok nih jawabannya Kak. Tapi saya bacain aja dulu. Ini Iya. jawabannya besok, jadi tepat dengan sesi besok. Jadi Oke. hari ini dibacakan saja pertanyaannya, jawabannya besok. Ya, itu PR buat Pak Priyo ya besok ya. Tadi yang pertanyaan dari Lili Susanti tadi udah oke belum ya? Udah kejawab belum ya Kak? Ya, Kak Lili gimana Kak Lili? Tadi penjelasan saya apakah sudah menjawab atau ada yang mau ditanyain lagi? Selamat malam Kak Siska. Ya, malam Kak. Ya, mohon maaf aku masih di jalan soalnya. Ya, mungkin pertanyaan aku lebih ke gini Kak. Permainan fisik itu kan kita sudah pernah mainkan sering kali mungkin ya di gereja seperti Simpson Delilah. Tapi kan dengan kemajuan zaman sekarang nih anak-anak lebih, ya betul dengan permainan jempol ya Kak ya. Itu mereka lebih asik dengan itu. Nah, pertanyaan saya sih sebenarnya kita bisa nggak sih kolaborasikan digitalisasi yang mereka interest sekarang ini digabung dengan gerak apa tadi yang permainan gerak tersebut gitu, karena memang kan permainan gerak itu khususnya bagi anak yang udah gede ya Kak, aduh boro-boro gerak Kak, kita aja dorong mereka untuk nyanyi tepuk tangan aja kayaknya udah susah banget gitu loh. Jadi maksud aku gimana cara kita dengan kemajuan zaman yang sekarang mereka interest, kita gabungkan dengan permainan gerak atau mungkin gerak lagu yang tadi yang mungkin kakak sharing semuanya itulah gitu. Karena menurut aku itu tantangan banget sih untuk sekarang gitu sih. Terima kasih Kak Siska. Nah, untung ditanya ya, jadi saya paham pertanyaannya apa. Kalau enggak kan saya salah paham dengan pertanyaannya. Kalau zaman digital gitu kita bikin permainan yang untuk digital itu dulu tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, itu dari Pak Priyo pernah kasih training untuk guru-guru pembina anak bagaimana cara bikin game digital, game online. Jadi pakai HP. Bisa beneran game, bisa juga kayak quiz. Quiznya itu pertanyaan-pertanyaan Alkitab gitu. Misalnya siapa nama anaknya Abraham gitu. Nanti ada 4 jawaban multiple choice, kayak quiz ulangan lah gitu, multiple choice, nanti mesti pilih. Nanti itu bisa dibikin online, misalnya pas lagi di kelas semuanya pegang HP gitu, kasih tahu misalnya linknya ini ya, barengan ya, kalian udah daftar, udah link, nanti keluar tuh nama-nama pesertanya.
Nanti oke, start 1, 2, 3. Nanti yang cepet-cepetan jawab. Misalnya siapa namanya anaknya Abraham yang misalnya udah jawab dengan benar, yang paling cepat jawab itu dapat skor. Misalnya ada 10 atau 20 pertanyaan, nanti yang skornya paling tinggi dia menang. Itu begitu yang menang, misalnya pilih 3 pemenang, nanti juara setiap pemenangnya muncul, ada tepuk tangannya, ada gambar pialanya gitu. Itu dari gamenya, dari aplikasinya udah ada seperti itu. Cuma apa sih namanya kuisis, terus ada lagi apa gitu, saya kurang paham. Nanti bisa dicek sih. Saya bisa bantu. Ya, silakan. Iya, pertama maaf kalau suaranya menggema karena ini di ruangan dan cahaya kurang terang. Iya, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang kita hidup di digitalisasi yang sangat maju, tapi ya ada opsi yang cukup menarik ya, kita mesti harus hybrid juga gitu ya. Tidak melulu mengagungkan teknologi sehingga lupa bahwa kita perlu sehat secara jasmani gitu. Jadi bisa dikolaborasi. Misalnya tadi yang Cik Siska bilang tadi itu misalnya pakai Kahoot lah atau Wordwall atau Quizlet atau banyak macam seperti yang pernah kita adakan tahun lalu gitu ya. Tapi bisa juga misalnya dikombinasi, ya, ibadah sekolah minggu itu kan sebetulnya harus cair ya, nggak boleh liturgial begitu. Misalnya sebagai icebreaker, putarkan aja video gerakan-gerakan lucu lewat media, lalu anak-anak suruh tirukan gitu. Jadi mereka memang tidak kita cabut dari zamannya, karena mereka hidup di zaman teknologi itu sudah kayak dunia mereka, tapi justru kita yang tertantang harus istilahnya belajar lebih supaya tidak ketinggalan dengan adik-adik kita gitu ya. Tapi tetap harus diperhatikan bahwa jangan sampai kita melupakan bahwa ada sisi-sisi lain yang tidak boleh digantikan dengan murni dengan teknologi gitu, sehingga kita nggak boleh kalah memang. Bagaimana sampai sepertinya ibadah itu tidak lagi menarik gara-gara kemajuan teknologi. Nah itu salah satunya mungkin besok ada sedikit jawaban di bagian saya. Jadi, tapi secara garis besar bisa dikolaborasikan. Yang jelas ibadah anak itu harus cair, harus menyenangkan gitu ya. Gimana cara menyenangkannya ya? Kakak-kakak harus istilahnya jangan terlalu kaku dengan liturgi sekolah minggu, liturgi ibadah anak gitu. Bisa diawali dengan game, diawali dengan apa, atau di tengah-tengah pujian ada game, melibatkan media dan sebagainya. Saya kira begitu yang bisa saya bantu jawab. Kak Siska, terima kasih. Oke, thank you Kak Priyo. Ada lagi yang mau bertanya? Kak Lili, apakah penjelasan dari Pak Priyo bisa membuat happy atau masih ada penasaran mau ditanya lagi? Oh, mohon Tuh izin. minta contoh. Besok kali ya. Hari ini belum siap materinya Pak Priyonya ya. Besok dijelaskan. Ya besok ya. Ya, Ini Miss Lili itu tuh. Iya Kak. mungkin nggak harus kita Mas Priyo, jadi bisa juga Siap. yang lain mungkin Betul. tahu maksudnya gitu. Jadi Oke. kalau kakak-kakak ada yang bisa membantu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Miss Lili. Yang lain ada lagi yang mau tanya? Jangan malu-malu, malu bertanya sesat di jalan. Pak Nanang ada mau nanya, Pak? Tidak, Kakak. Mempertanyakan ayat-ayat yang saya sharekan ada yang salah kah? Lanjutkan. Oke, bener nih nggak ada yang tanya nih. Waduh, padahal saya pikir waktunya masih banyak. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, saya izin share terakhir ya slide saya. Oh, tadi belum ada ini. Coba tadi yang sudah menggambar tangan mana? Kasih lihat dulu. Mana tadi yang lain? Kak Agnes mana? Tadi katanya kan tinggal sedikit. Oh, background-nya boleh dimatikan Kak Agnes supaya kelihatan gambarnya. Virtual background. Ya. Boleh dideketin lagi?
Oke. Thank you, Kak. Boleh dijelaskan? Ya, jadi saya gambar ini ada 5 hal yang bisa saya kontrol dalam kehidupan saya. Yang pertama mungkin perkataan terhadap orang lain. Yang kedua respon terhadap suatu masalah yang terjadi. Terus yang ketiga lingkungan pertemanan. Saya bisa pilih mana teman yang baik buat saya, mana yang enggak. Terus bagaimana saya memperlakukan orang lain juga saya bisa memilih. Saya bisa kontrol ya, baik terhadap orang-orang yang nggak suka sama kita bisa kontrol nih. Terus perasaan atau emosi saya, itu 5 hal yang bisa saya kontrol dalam hidup saya gitu. Mungkin masih banyak hal yang lain ya, tapi yang saya tulis cuma 5 karena tangan saya cuma 5 satu. Nanti saya tulis lagi 5 lagi di tangan sebelahnya. Oke. Terus hal-hal yang nggak bisa saya kontrol seperti sama sih dengan sebagian besar sama seperti Cik Siska tadi. Yang pertama mungkin cuaca, yang kedua pandemi, yang ketiga mungkin masa lalu kita ya. Masa lalu kita juga nggak bisa dikontrol oleh kita. Terus mungkin penilaian orang lain mungkin terhadap diri kita juga nggak bisa kontrol gitu. Walaupun kita udah berlaku baik, kadang-kadang juga kalau memang orang yang nggak suka sama kita, ya kemungkinan besar juga mungkin nggak bisa berubah gitu ya. Terus kejadian di sekitar kita gitu. Terus ada lagi mungkin bencana alam juga nggak bisa kita kontrol ya. Itu aja sih mungkin yang saya tulis gitu, yang saya contohkan dari aktivitas tadi. Pertanyaannya tangannya siapa gede banget itu? Tangan saya, Pak. Mohon Iya. maaf, tangannya memang besar. Thank you, Kak Agnes. Sudah benar, sudah paham ya. Nanti bisa diterapkan ke anak-anak ya. Boleh. Lagi yang mau share gambar tangannya tadi, kayaknya kita nggak usah jelasin slide saya terakhir, deh kita bahas tangan aja, kayaknya ini lebih penting, lebih menarik. Ada lagi yang mau share, silakan. Kalau ada waktu lebih bisa digambar sekalian ya. Misalnya harga-harga naik, saya gambarin tangga sekalian sampai ke ujungnya ke langit. Harga-harga naik gitu. Apalagi sekarang lebaran, mau lebaran harganya makin naik lagi. Yuk, siapa lagi yang mau share? Silakan, jangan malu-malu. Ibu Christine? Ya, Kak Siska, saya mungkin mau Istri saya. udah kenal, udah tahu. Iya, iya. Cik, mungkin ini share aja, saya nggak tahu ya buat teman-teman yang lain yang dari gereja lain GPKDI gitu. Cuma yang saya amati tuh gini, jangan sampai artinya kalau setiap kali kita selesai menyampaikan firman, lalu biasanya kan kita tuh selalu ada aktivitas gitu ya. Nah, aktivitasnya itu sebagian besar seperti yang tadi Cik Siska juga kasih kan lebih ke art gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita kan harus mengakui juga bahwa tidak semua anak-anak di sekolah minggu itu punya kemampuan art yang bagus gitu. Betul tadi memang mau gambarnya acak-acakan mau apa kita juga nggak pernah kasih skor jelek atau gambarmu jelek gitu enggak gitu. Tapi kan maksud saya juga aktivitasnya itu tidak harus selalu bentuknya art. Nah mungkin kalau nanti mungkin Pak Priyo kalau punya materi banyak besok bisa di-share juga kali gitu ya. Jadi aktivitas apa yang istilahnya kan sebenarnya aktivitas yang kita sampaikan setelah firman itu tujuannya kan seperti apa ya, emphasize gitu ya, seperti menekankan firman yang baru saja disampaikan gitu supaya firman itu semakin tertanam, anak-anak semakin mengerti. Diharapkannya dengan aktivitas itu, misalnya nanti hasil karyanya berupa gantungan kunci kah, berupa apa gitu, mereka bisa tahu gitu, oh saya dengan hasil ini, jadi saya selalu ingat firmannya. Nah kan harapannya kan seperti itu gitu. Nah tapi mungkin yang saya mau tanya juga, apakah harus melulu art seperti itu, atau mungkin kalau ada yang lain gitu, mungkin ya kita butuh bank aktivitas begitu kali ya untuk bisa ini. Nah itu mungkin kalau Cik Siska atau Pak Tulus mungkin atau Pak Priyo punya banyak aktivitas yang bisa kita praktekkan nanti di gereja masing-masing begitu. Ya, terima kasih Bu Christine untuk masukannya. Sebenarnya aktivitas itu ada banyak, mungkin lebih ke kerajinan tangan gitu ya. Bisa bikin, kalau dulu menjelang Natal saya bisa bikin kayak malaikat dari karton gitu, terus ada kepalanya dari apa ya, bola,
bola pingpong atau bola apa sih, ini bola lah yang kecil-kecil gitu. Terus rambutnya pakai benang wol warna emas gitu, ditempelin gitu benangnya, terus di matanya ditempelin, digambarin aja pakai spidol gitu. Terus ada sayapnya dari karton. Itu ada bukunya, ada cara bikinnya seperti itu. Cuma kan saya pikir saya bukan orang art, jadi saya nggak bisa art. Makanya saya share tadi adalah art buat contekan saya ngejelasin. Tapi kalau yang selain art itu sih banyak sekali gitu, tergantung kita di buku-buku banyak gitu. Itu teknis, tapi terima kasih Bu Kristen untuk masukannya. Nanti kalau emang dibutuhkan kita bisa daftarin gitu ya, saling share, kan kita ada WhatsApp grup nih, kita bisa saling share nih, bisa kegiatan apa aktivitasnya bisa apa aja yang buat Paskah, misalnya bikin tentang salib-salipan atau apa gitu. Kalau misalnya yang saya ingat yang Natal tuh bikin, kan Natal tuh sebulan periodenya ya, itu misalnya dari minggu pertama kita udah bikin gambar rumah-rumahan atau gambar tentang orang Majus, tentang apa gitu. Terus yang terakhir tentang kandang domba atau tentang apa kayak bikin kayak pagar-pagar gitu. Itu ada macam-macam. Untuk satu topik Natal itu bisa macam-macam aktivitasnya. Kalau untuk Paskah juga ada macam-macam gitu. Selain aktivitas kerajinan tangan itu, kegiatan lainnya saya nggak tahu Bu, kurang nggak kepikir gitu. Karena saya kan juga bukan orang yang demen merangkai pernak-pernik begitu, nggak terlalu teliti. Kalau dulu anaknya kecil cuma 5-7 orang itu saya bikinin satu-satu karena kan saya pegang anak kelas TK gitu ya. Jadi saya udah siapin, begitu sampai di kelas saya tinggal kasih bagi ke anak-anak, kan dipanggil namanya satu-satu. Ini buat kamu, tinggal ditempel gitu. Udah tinggal finishing touch-nya dong, tinggal tempel, kasih nama, udah bawa pulang gitu. Karena saya yang bikinin cuma sedikit kan. Tapi kalau anaknya anak gede ya kita bawain mentahnya, karton gedenya, kita gunting rame-rame gitu, mungkin bisa dikerjain di kelas. Seperti itu. Kegiatannya sih macam-macam. Nanti mungkin bisa Soalnya tambahkan, ini Bu? jujur aja Pak, sorry Pak, jujur aja nih kalau di sekolah minggu di Bojong tuh, kalau anak-anak udah mulai gede, mereka disuruh bikin art kayak gitu udah nggak mau, udah males banget mereka. Udah apalah gunting-gunting gini ngelem gitu, jadi kayak nggak niat gitu. Bukan mereka nggak bisa ya, tapi nggak niat gitu. Ya silakan Pak Trio. Iya, iya, itu mungkin itu pula yang kita perlu tahu apa ya, karakteristik anak ya. Maksudnya pasti evaluasi atau apa namanya itu review firman Tuhan setelah disampaikan itu pasti sesuai dengan usia anak ya. Ya kan memang kalau anak kecil ya mungkin terlalu kecil kalau main gunting juga bahaya, nanti bukan kertasnya yang digunting, jarinya yang digunting juga repot. Jadi kita sesuaikan kakak-kakak ini ada di kelas mana, lalu aktivitas apa yang mendukung, yang jelas intinya harus menegaskan salah satu kebenaran yang disampaikan hari itu gitu ya. Kalau anak remaja misalnya lebih cocok kalau mereka mungkin diskusi, atau kalau anak suka main game ya kayak tadi dibuatkan review dari Kahot mungkin, atau minggu depannya kuis sebelum firman mungkin lewat word wall atau apa gitu, atau bisa dijadikan acara di pertengahan minggu. Nah, jadi memang harus sesuai dengan anak usia berapa yang akan diperlakukan itu gitu ya. Kalau kita mengerti anak kita usia berapa mesti harus memperlakukan seperti apa, maka seluruh rangkaian dari penyampaian firman Tuhan sampai evaluasi atau sampai preview atau segala macamnya ya harus sesuai gitu. Kalau yang art tadi memang anak-anak kecil mungkin suka ya main-main crayon, main-main pastel gitu suka. Tapi kalau udah mulai gede ya memang aku nggak suka gitu. Jadi kita harus istilahnya betul-betul minta Tuhan kreativitas itu supaya bisa kena ke usia masing-masing begitu. Saya kira seperti itu dulu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Priyo. Mungkin saya kepikir kalau anak kelas besar itu lebih diskusi kelompok, dikasih pertanyaan, ayo diskusi kelompok yang lebih mikir gitu ya. Bukannya menggunting mewarna itu kan kayak udah cewek banget gitu, anak kecil, mereka gengsi udah gede gitu. Kasih pertanyaan, kuis atau diskusi kelompok. Ayo kita bahas kasus, kalau ada kasus begini menurut kalian gimana gitu, dengan topik yang tadi firman Tuhan diajarin.
Gimana? Kalau kalian jadi Yesus dengan kasus seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Misalnya begitu. Contoh apa? Dikasih pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka mikir gitu aja kali, Bu Christine. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Atau Kak Safa mau tunjukin tangannya, gambar hasil tangannya? Silakan. Coba ceritakan, Kak Safa, buka mic-nya. Yang di dalam tangan itu yang what I can control. Itu Ya. ada pengaturan waktu, kesabaran, perkataan, terus emosi. Terus yang di luar tangan itu yang aku nggak bisa kontrol. Kayak tadi ada masa lalu, terus respon orang-orang, cuaca, gitu-gitu. Terus dalamnya ada hias aja sih, kayak ada kuku-kukuan gitu-gitu. Kuku-kuku. Nih, kuku di warna-warnain gitu. Ya, kukunya dikelir, dikasih cat warna. Thank you, Kak Safa. Bagus sekali. Kak Michelle Olivia, mau di-share gambar tangannya? Ya, ini. Wah, keren ya, warna-warni ya. Boleh dijelaskan? Yang di dalam itu ada tentang kemalasan atau kerajinan, terus emosi, perilaku sehari-hari sama aktivitas. Terus yang di luar itu ada masa depan, masa lalu, terus kegagalan sama kesuksesan. Yeay, tepuk tangan buat Kak Olivia sama Kak Safa. Yang lain ada mau share juga? Kak Sarmiana. Kak Yesi dulu. Kak Yesi diam aja dari tadi, Kak Yesi. Kak Yesi sama Kak Sarmiana terakhir ya, berdua ya. Silakan siapa duluan. Siapa? Kak Yesi? Silakan Kak Yesi, mana gambarnya? Ini gambarnya, kelihatan nggak? Kelihatan. Boleh tolong dijelaskan, Kak? Ya, yang bisa saya kontrol itu ada marah, sabar, ada pengendalian diri, lalu ada waktu, lalu ada khawatir. Yang nggak bisa dikendalikan itu ngantuk, rasa malas. Makanya tadi saya suruh anak saya ambilin ini apa, pensil warna karena saya malas untuk ngambilnya. Itu yang agak sulit untuk dikontrol. Ya itu aja, Kak. Oke, thank you Kak Yesi sudah berbagi cerita. Kak Sarmiana silahkan. Mic-nya belum di-unmute. Oke Kak, tapi aku tidak digambar karena tidak ada itu krayonnya di sekitar sini. Ya nggak apa-apa. Yang bisa aku kontrol dari diri aku adalah yang pertama ya cara berbicara kepada orang lain. Terus untuk memilih waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Terus juga saya mau memilih cara berpakaiannya yang mau seperti apa gitu. Terus untuk memilih makanan kesukaan. Terus bisa juga yang saya kontrol untuk mau memilih untuk pola hidup sehat, yaitu dengan cara saya suka memilihnya dengan bersepeda seperti itu, Kak. Tapi yang tidak bisa saya kontrol dari diri saya sendiri mungkin sama ya, Kak ya. Cuaca mungkin ya. Kita kepinginnya enggak hujan, seperti kalau mau berangkat ke gereja kayak kata Kak Ciska kemarin hari Minggu, ternyata hujannya deras gitu. Nah, itu tidak bisa kita kontrol. Nah, terus perlakuan orang lain juga terhadap saya mungkin ya seperti tadi ada yang share ya kakak-kakak yang lain yang kita udah mau berbuat baik belum tentu dia mau bersikap baik gitu terhadap saya. Nah, terus ya masa lalu juga kita nggak bisa rubah lagi, itu udah di luar kontrolnya kita. Terus perlakuan di sekitar juga saya tidak bisa kontrol, mungkin seperti umpamanya kayak di rumah seperti itu ya. Harapan kita kan umpamanya nih semuanya anak-anak di rumah itu bisa melakukan tugasnya masing-masing, tapi tidak bisa
seperti yang saya harapkan seperti itu. Ya, tapi masih dalam proses. Terus yang lainnya adalah kejadian di sekitar ya mungkin ya, yang bisa tiba-tiba bisa aja yang bisa apa ya mencela kita, yang tadi kita nggak ada salah, nggak tahu apa-apa, bisa-bisa kayak nyalahin kita seperti itu. Itu aja sih Kak. Oke, thank you Kak Sarmiana dan Kak Yesi, tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau sharing gambarnya? Yang videonya di off, ada yang mau sharing kah? Oke. Kalau nggak ada, saya kembalikan kepada Kak Tulus. Kak Tulus, yuhu. Halo Kak. Ya. Ya, saya mengingatkan lagi bahwa besok masih di jam yang sama, jam 7:30 sampai jam 9. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau Pak Nanang masih ada, sekaligus ditutup lagi Pak Nanang dalam doa. Terima kasih kakak-kakak yang dari Sulawesi ini udah tambah 1 jam, jadi lebih malam. Jam 10, udah waktunya tidur ya. Ya, oke. Terima kasih. Sekali lagi mari kita akan akhiri sesi pertama, hari pertama. Besok kita akan komitmen ya. Ini demi mempersembahkan yang terbaik bagi pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya berharap teman-teman semua masih bisa stay untuk besok dengan penuh semangat mengingat pentingnya hal ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kemampuan kepada kami untuk kami bisa menyimak atau setidaknya kami disegarkan kembali tentang hal-hal mendasar dan pelayanan anak yang perlu kami pertahankan atau kami perlu perbaharui hari-hari ini Tuhan. Supaya kami menjadi alat Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk bidang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan jika kami masih akan terlibat, akan terjun dalam pelayanan anak Tuhan, terima kasih Engkau membagikan, menanamkan beban lewat materi yang disampaikan hari ini, dan biarlah kami dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, menjadi pembina-pembina anak yang menangkan jiwa dan menanamkan nilai-nilai moral Kristen yang baik, sehingga anak-anak di dalam pelayanan anak sekolah minggu saat ini kami layani bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi penjangkau jiwa. Terima kasih berkati buat Kak Siska yang sudah mengajar, menyampaikan materi juga, semua peserta yang telah mempresentasikan hasil kreativitas mereka, yang telah aktif berdiskusi. Terima kasih semua karena kebaikan Tuhan. Pimpin kami ketika sebentar kami akan beristirahat, berkati, pulihkan tenaga kami, dan besok akan kembali dalam aktivitas kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, dan mencukupi semua keperluan, sehingga esok malam bisa berkumpul kembali dalam pelatihan yang sama. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati juga Pak Pri yang besok akan mengajar, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.